Definisi ibtida, wasol, dan wakaf. Ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yang berarti memulai. Sedangkan menurut secara terminologis, para ulama qura mendefinisikan ibtida dengan memulai membaca atau melafalkan Al-Quran, baik dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Ibtida mempunyai dua jenis. Pertama, memulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Misalnya, ketika membaca lafaz alif lam mim, yakni memulai pertama kali membaca Al-Quran. Kedua, memulai membaca Al-Quran setelah berhenti yang semula sudah membaca Al-Quran. Misalnya pada surat Al-Fatihah ayat pertama dan kedua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berhenti, kemudian diteruskan dengan ayat ketiga. Maka, pada saat memulai membaca ayat ketiga, itulah yang disebut ibtida. Kemudian, wasol. Kata wasol berasal dari akar kata wasala yang bermakna sambung menyambung. Ketika wasol secara terminologis menurut ulama qura adalah menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti karena nafas masih kuat dan ayat tersebut yang dibaca boleh disambung. Maka pembaca mewasolkan kedua ayat itu. Sebagai contoh, seseorang membaca surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Ketika kita mewasolkan, maka menjadi bacaannya Qul huwallahu ahadunillahus somad. Kemudian wakaf. Wakaf secara terminologis berarti berhenti. Para ulama qura mendefinisikan wakaf dengan memutus suara di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran selama masa bernafas. Tetapi jika lebih pendek dari masa bernafas itu, maka disebut saktah. Dari definisi tersebut, wakaf dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Wakaf untuk berhenti selamanya. Misalnya orang membaca surat Al-Baqarah setelah tamat, ia meneruskan sholat pada akhir bacaan surat Al-Baqarah. Itulah yang disebut wakaf. 2. Wakaf yang bertujuan untuk mengambil nafas. Karena nafas tidak kuat, si pembaca menghentikan bacaannya pada kalimat tertentu. Dan setelah mengambil nafas, ia meneruskan lagi bacaannya. 3. Wakaf yang bertujuan untuk berhenti sebentar saja, sehingga tidak sempat bernafas walau hanya sejenak. Wakaf yang terakhir itulah yang disebut saktah. Pembagian wakaf. Wakaf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wakaf ikhtibari. 2. Wakaf intidhari. 3. Wakaf al-ittirari. 4. Wakaf al-ikhtiyari. 5. Wakaf tam. 6. Wakaf al-ikhtiyari terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu wakaf tam, wakaf hasan, wakaf kafi, wakaf sholih, wakaf mafhum, wakaf jaiz, dan wakaf bayan. Kemudian ada lagi wakaf qobih. Dalam buku Risalatul Qura wal Hufaz fi Ghaibi Qura wal Afat karya Abdullah Umar Al-Baidawi dijelaskan bahwa terdapat 17 tempat yang tidak diperbolehkan wakaf karena dapat menyalahi makna pokok Al-Quran. Karena itu, jika seseorang terpaksa berhenti karena nafasnya terputus, bentuk bersin atau sebagainya, maka harus diulang mulai awal. Adapun ke-17 tempat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi falamma adha'at ma haulahu. 2. Surat Al-Baqarah ayat 243 yang berbunyi faqala lahumullahu mutu. 3. Surat Al-Imran ayat 181 yang berbunyi innallaha faqir. 4. Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi faba'atsallahu ghuraba. Nomor 5 yaitu surat Al-Maidah ayat 64 yang berbunyi waqalatil yahudu yadullah. 6.
surat Al-Maidah ayat 73 yang berbunyi innallaha tsalits dan seterusnya. Cara membaca waqaf yaitu ketika pembaca berhenti pada suatu lafaz, maka wajib baginya memilih salah satu dari beberapa cara menyembunyikan bacaan waqaf. Ulama qura merumuskan beberapa cara menyembunyikan waqaf bacaannya, yaitu yang pertama, menghilangkan tanda bacaan tanwin diganti dengan tanda baca aslinya. Misalnya fathatain diganti menjadi fathah, sedangkan domatain diganti menjadi domah dan kasratain diganti menjadi kasroh. Contohnya yaitu haraman wa halalan dibaca menjadi haraman wa halala. Contoh berikutnya, fi manamika qalilan dibaca menjadi fi manamika qalila. Kemudian yang kedua yaitu mematikan atau memberi tanda bacaan sukun suatu huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Syarat ini terjadi jika mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan telah mati, sehingga tidak perlu mengubah tanda bacaannya. Contoh, bahyam bainahum, ketika wakaf, maka tetap dibaca bahyam bainahum. Kemudian, huruf yang terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca tanwin, domatain, atau fathatain, atau kasratain. Semuanya diganti menjadi sukun. Contoh, azabahu ahadun, ketika wakaf maka dibaca menjadi azabahu ahad. Suhufam mutahharatun, ketika wakaf dibaca menjadi suhufam mutahharah. Mim masadin, ketika wakaf dibaca menjadi mim masad. Kemudian yang huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan bertanda baca fathah, domah maupun kasroh. Maka ketika wakaf dibaca menjadi sukun. Falahu ma salafa dibaca menjadi falahu ma salaf. Mim maqamika dibaca menjadi mim maqamik. Kemudian mengganti huruf dengan huruf pada lafaz yang diwakafkan. Contoh, qoblal hasanati, ketika diwakaf dibaca menjadi qoblal hasanah. Yang nomor 4, kemudian mematikan dua huruf terakhir pada lafaz yang diwakafkan. Hal itu terjadi jika huruf akhir hidup sedangkan huruf sebelumnya akhir mati. Li bihi ilmun, li bihi ilmun. Kemudian dengan mematikan dua huruf pada lafaz yang diwakafkan yang jatuh setelah bacaan mad. Cara membacanya sama dengan cara membaca yang nomor 4. Hanya saja bacaan wakaf ini dipanjangkan sekitar 1-3 harokat. Contoh, la'allakum tuflihuna, ketika wakaf dibaca menjadi la'allakum tuflihun. Kemudian memindah harokat hidup huruf terakhir pada huruf mati sebelum akhir. Cara membacanya sebagaimana yang diterangkan dalam bagian nakal. Contoh, fil ardi, ketika wakaf dibaca menjadi fil ard. Kemudian tetap dibaca sebagaimana adanya hal ini terjadi mengingat lafaz itu tidak perlu dibuang harokatnya. Contoh, wadduha, ketika wakaf tetap dibaca wadduha. Kemudian ada tanda-tanda wakaf dan maksudnya. Tanda-tanda wakaf itu berlaku dibagi dua macam, yaitu tanda wakaf yang mengisyaratkan lebih baik wasol dan tanda wakaf mengisyaratkan lebih baik berhenti. Yang pertama, tanda mim, artinya wakaf lazim, yaitu tanda yang mengisyaratkan lebih baik berhenti. Kedua, tanda to, artinya wakaf mutlak, yaitu tanda yang mengisyaratkan dibolehkan wakaf juga wasol. Kemudian tanda jim, artinya wakaf jaiz, yaitu tanda boleh mengisyaratkan diwakafkan, boleh juga wasol. Kemudian tanda qaf dan fa, artinya wakaf sigot, yaitu dibolehkan wakaf lafaz, hanya saja tidak ada salahnya mewasolkan. Kemudian tanda qaf, lam dan alif, yang artinya wakaf ula, yaitu dibolehkan wasol, hanya saja berhenti lebih baik daripada wasol.